Situasi saat ini sudah semakin serius ya, dan untuk diketahui bahwa dampak dari libur panjang ataupun pilkada kemarin, demo dan lain sebagainya, ini semua sudah bersinergi dan jangankan ada mobilisasi massa yang sebesar itu, tanpa itu pun saat ini ibarat bola salju, situasi pandemi kita ini sudah buruk ya, sudah semakin serius. Dan angka tes positivity rate yang jauh di atas 10% menunjukkan artinya pandemi kita ini tidak terkendali. Jadi yang dikatakan ada dampak dari libur panjang, kemudian lain sebagainya, mobilisasi massa yang besar itu, sifatnya akhirnya memperburuk, tambah memperburuk. Jadi ini yang artinya respon kita sudah tidak bisa biasa-biasa saja. Respon kita pada setiap level pemerintahan sudah harus memperkuat ya, dan juga mereview strategi yang sudah dilakukan, dan terutama saat ini 3T 3M saja sudah tidak cukup ya. Jadi untuk diketahui dalam pemodelan ya, karena cakupan testing kita ini rendah, sehingga epidemiolog atau penyusun strategi harus sebetulnya melihat dari pemodelan bagaimana estimasi sesungguhnya berapa sih angka kasus harian kita. Nah, hasil analisanya trennya luar biasa mengejutkan ya, dan sebetulnya tidak terlalu mengejutkan kalau kita amati trennya, tapi saat ini luar biasa ya, di minimal itu sudah di atas 20.000 kasus per hari. Ya. Itu estimasi terendah, dengan rata-rata di antara 50 ribuan kasus hariannya. Dan kita bisa lihat, bayangkan bahwa gaps-nya dari testing dan tracing ini luar biasa banyak, sehingga artinya orang yang bergerak saat ini melakukan libur panjang, aktivitas kemana-mana ini ternyata banyak sekali, hampir sebagian besar ini kemungkinan membawa virus. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa situasi Indonesia ini sangat mengkhawatirkan, karena semua indikator meningkat, trennya meningkat. Dan paling jelas ya, kalau melihat satu pengendalian pandemi performa, lihat pertama adalah tes positivity rate. Adakah dia dalam indikator yang dikatakan terkendali? Berapa yang dikatakan terkendali? Ya di 5% ke bawah. Kalau sangat terkendali ya di bawah 3%. Nah, ini kita ternyata jauh dari itu. Kemudian indikator kematian itu ketika terjadi dan trennya meningkat, itu menunjukkan posisi kita ini jauh di belakang performa kecepatan virus ini dalam menyebar. Yang di bawah siapa? Di bawah orang. Nah, ini artinya sekali lagi strategi yang kita lakukan sudah tidak bisa soliter, tidak bisa juga parsial, tidak bisa juga sektoral. Nah, kenapa saya sebut soliter? Jadi nggak bisa cuma Jakarta saja, Jawa Barat. Ini apalagi Jawa, Pulau Jawa ini harus semua bersinergi. Jadi kalau dikatakan bahwa harus ada pembatasan, pengetatan, tidak bisa hanya satu daerah. Saat ini sudah tidak bisa kita mengabaikan pentingnya sinergitas, kolaborasi antar daerah, terutama di Pulau Jawa yang menjadi epicenter saat ini di Indonesia. Karena ingat, PSBB sekalipun itu selain sifatnya dia adalah strategi tambahan, ya, bukan strategi utama PSBB. Dia selain strategi tambahan, tapi dia juga punya potensi jebakan, ya, disebut dengan efek bola ping-pong. Di PSBB berulang. Karena apa? Karena tidak bersinergi, tidak berkolaborasi. Ya. Ini yang harus dijadikan evaluasi, sehingga ketika ini dilakukan, ya harus jauh lebih baik. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.